Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan suatu kasus manajemen bedah dari endophthalmitis yang disertai dengan intraocular foreign body dan rheumatogenic retinal detachment. Kasus ini terjadi pada laki-laki berusia 23 tahun dan dikonsulkan dari divisi infeksi dan imunologi dengan diagnosis endophthalmitis pada mata kanan. Pasien mengatakan bahwa matanya sempat terkena pentalan besi kurang lebih 1 bulan sebelum pasien datang ke rumah sakit. Ini adalah status oftalmologi pada saat pertama kali pasien datang ke rumah sakit. Tampak visus pasien pada saat itu adalah light perception dan tampak juga adanya reaksi peradangan kuat pada segmen anterior mata. Pada pemeriksaan ultrasonografi dapat dilihat adanya opasitas yang dengan reflektivitas dan spike yang cukup tinggi. Kemudian pada pemeriksaan CT scan pun tampak adanya well-defined hyperdense foreign body. Nah, ini adalah pada saat pasien dilakukan operasi, tampak di sini adanya sinekia posterior di hampir seluruh kuadran yang walaupun telah dilakukan rilis sinekia, tetap saja tidak bisa melebarkan pupil. Oleh sebab itu, saya memasang iris retraktor di 5 tempat. Nah, setelah iris retraktor dipasang untuk menjernihkan media operasi, dilakukan ekstrasi katarak yang alhamdulillah ekstraksi katarak ini tidak begitu sulit karena dapat dilakukan hanya dengan melakukan irigasi dan aspirasi massa lensa saja. Nah, setelah medianya cukup jernih, kemudian dapat dilanjutkan dengan vitrektomi dan di sini sudah terlihat langsung adanya intraocular foreign body. Namun karena seperti kita lihat di sini retinal detachment-nya cukup berat dan saya pikir hingga ke anterior dari ekuator, saya cukup khawatir dengan kanulnya akan masuk ke subretina sehingga saya memindahkan kanul ke bagian ke anterior. Tentu saja sebelumnya dilakukan kapsulotomi posterior terlebih dahulu. Nah, setelah kanul dipindahkan ke anterior, vitrektomi kembali dilakukan. Namun pada saat ini tidak lagi terlihat adanya foreign body. Saya mencari-cari di mana foreign body tersebut berada cukup lama, beberapa waktu ya, karena agak sulit mencarinya karena seperti terlihat di sini retinal detachment-nya cukup berat dan, alhamdulillah pada saat melakukan endodiathermy, pada satu break yang cukup besar, tampak adanya bayangan dari IOFB, eee, di belakang dari retina. Tuh, dan, pada saat difokuskan ke arah koroid memang, terlihat jelas ada IOFB di situ dan kemudian dilakukan ekstraksi IOFB secara sangat berhati-hati melalui, segmen anterior, melalui kornea. Karena kapsulotomi posterior sebelumnya sudah dilakukan sehingga saya pikir mengeluarkan dari anterior akan lebih aman karena selain visualisasinya lebih jelas, sisa-sisa kotoran yang menempel pada IUFB mungkin akan tertinggal di COA dapat dengan mudah dikeluarkan dengan irigasi dan aspirasi. Nah, kemudian dilanjutkan melakukan vitrektomi dan membran filling sebisa mungkin dan alhamdulillah setelah fluid air exchange dilakukan, retina dapat menempel dengan sempurna. Kemudian endolaser dilakukan di sekeliling brick, di mana brick-nya cukup banyak, ada 4 atau 3 brick, dan karena saya khawatir ada brick-brick lain yang tidak terlihat oleh saya, maka saya melakukan laser 360. Setelah itu, iris retraktor dilepas, dilakukan silicone oil injection, dan saya membuat iridektomi perifer di bagian inferior dari iris. Ini adalah 1 hari setelah operasi, tampak di sini visus pasien hand movement, korneal ada minimal edema dengan reaksi peradangan yang tidak begitu berat di segmen anterior, dan fundus samar-samar terlihat attach, dan pasien kan merencanakan untuk dilakukan secondary implant bersamaan dengan evakuasi silicone oil beberapa bulan ke depan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.